Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan kalian, pujilah dia dengan memang sampai. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Dengan pengakuan yang demikian ini, turunlah atas saudara-saudara kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Tuhan adalah langkah iman yang membawa kita pada berkat dan damai sejati, sekalipun jalan terasa berat. Bersama Tuhan, setiap langkah selalu diberi kekuatan dan pengharapan baru. Jadi Bu Ibnu bersama dengan keluarga inti ataupun keluarga besar, pada saat ini tidak hanya sekedar senang kita bisa bertemu pada siang hari ini, tetapi di dalam peringatan atau mengenang 1000 hari ini, tentu juga boleh dapat merasakan satu kekuatan dan pengharapan yang baru. Sajeking aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku Ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabehku Gusti Yesus yang maringi. matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Cekam ingkang tansah neraken kados kan paring pangapunten lan nuntut wonten ing salebetipun pakaryan kawilujengan ingkang saweg tumuju wonten ing kasumpraning gesang. Surat Ibrani 9 ayat 26, 27 dan 28, di sana dikatakan demikian kesaksian firman-Nya, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia.
Ya berbahagia Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mendengarkan akan firman Tuhan dan yang sungguh-sungguh berusaha melaksanakan kehendaknya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pengakuan. Berani ambil keputusan dalam pengakuan. Nah, ini juga akan menjadi sebagai kedukaan semata. Kalau tidak dipahami di dalam rencana dan kehendak Tuhan, sekali lagi peristiwa kematian itu hanya menjadi kedukacitaan semata. Tetapi bagaimana di dalam kitab suci yang mengajarkan bahwa hingga saat ini, sejak dari dulu, ya kan, saat ini maupun di waktu-waktu yang akan datang hingga akhir zaman, hingga Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali, bagaimana Allah menyatakan kepada kita semua, kepada dunia, akan rencana penyelamatannya. Sejak zaman para nabi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, karya penyelamatan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi berupa janji-janjinya di dalam kitab perjanjian lama. Begitu pula ketika zaman para nabi itu selesai, berakhir dengan lahirnya Gusti Yesus, zaman anak dinyatakan kepada kita semua. Pada periodisasi anak ini, zaman anak inilah, di dalam 4 kitab Injil, janji yang dinubuatkan oleh para nabi itu digenapi. Penggenapan nubuatan janji di dalam zaman para nabi itu, Bapak Ibu, melalui di dalam pengorbanan Sang Kristus, diwartakan di dalam zaman Roh Kudus sampai detik ini. Maka tugas panggilan gereja, tugas panggilan orang-orang percaya adalah mewartakan Injil, kabar sukacita, mewartakan bahwa janji itu sudah digenapi di dalam Sang Kristus, untuk supaya menanggapi rencana dan kehendak Tuhan, yaitu di dalam karya penyelamatannya. Luperso punya keyakinan, ia meninggalkan dunia ini, ia meninggalkan keluarganya ini, ia meninggalkan segala sesuatunya yang ada di dunia ini, ia meninggalkan bersama-sama dengan Sang Penolong, Sang Juru Selamatnya. Ia pergi bersama Sang Juru Selamat menuju kepada tempat yang sudah disiapkan oleh Sang Juru Selamat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, sekali lagi, jikalau peristiwa kematian ini kita tempatkan di dalam pemahaman rencana Allah sedang menyelamatkan manusia, maka Alkitab mengatakan kematian itu adalah sebuah keberuntungan, bukan sebuah malapetaka, bukan malah menjadi sebuah kecelakaan, bukan menjadi sebuah peristiwa yang memberikan satu beban kehidupan kepada manusia, bukan. Begitu pula di dalam satu pengajaran kitab suci, saudara, orang yang sudah meninggal, sudah selesai mengakhiri penderitaannya di dunia ini. Jangan terus sudah berdua panepan terus bapak itu kepenak nang kono, senang kene itu wingi sampai ditabrak motor. Ya orang ngono kuwi. Ya kan, bukan berarti wis kepenak ngono terus sing ditinggal itu ora penak, ya enggak bisa begitu. Ya kan? Tetapi dengan adanya peristiwa kematian ini, artinya segala sesuatu yang menekat yang bisa dirasakan oleh manusia yang sedang hidup di dunia ini, ketika Tuhan sudah menentukan, ya kan, peristiwa waktu kematiannya, ia pergi bersama Sang Juru Selamat yang menuju tempat yang telah disediakan. Banyak orang-orang yang sudah meninggal bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ingat ya Bapak Ibu, melalui satu pengakuan dogma itu, melalui pengakuan pengajaran itu, ketika jiwa orang-orang yang sudah mendahului kita semua ini tinggal kumpul bersama dan tinggal di dalam satu tempat yang sudah disiapkan oleh Gusti Allah. Tapi itu bukan berarti sudah selesai semuanya, belum. Dikumpulkan untuk supaya besok dihakimi. Ya kan? Penghakiman itu masih belum. Terjadinya penghakiman sesat wis akhir zaman. Baik yang sudah mati atau yang masih hidup, ketika akhir zaman itu gongnya dipukul tong seperti itu, penghakiman itu dimulai. Pada saat itu sebagaimana di dalam Ibrani 9 tadi, kedatangan Kristus yang kedua lagi tidak lagi menanggung dosa, tetapi menganugerahkan keselamatan yang kekal. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh
susah dan percuma berlelah. Bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Mangkaten Bapak Ibu, pungkasaning pangkamalan pandungo syukur lan panglipur ing wekdal sakmenika, segala sesuatu yang menjadi kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga menjadi sesuatu hal yang menguatkan. Kiranya keluarga inti, keluarga besar dan kita semua dikuatkan melalui keberanian mengambil suatu keputusan di dalam pengakuan kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus serta di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa memampukan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Acara kena timbangun dumateng Bapak Pendeta Habib pelatusanipun Gusti Amargai. Saking keluarga ngaturaken pakurmatan awit-awitan sami kanthi ngaturaken pasukatan unjukan. Pramila semoga panjenengan rahapi kanthi matikan yang pengendih. Kanthi mekaten sampun cekap sugeng siang Gusti Amargai. Matur nuwun. Ganti